Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat, Allah mudahkan, ya Allah mudahkan kita untuk kembali belajar, ya, meneruskan tematik kita, ya, yaitu membahas tentang 100 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran di saat membaca surah Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat 2 dan 3. Ya, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan di ayat yang keempat, yaitu pada lafaz Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati, ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi. Beberapa sudah tertulis, ya, di dalam slide ini, dan beberapa ada yang tidak tercantum juga. Nanti kita akan tambahkan beberapa hal yang sering kali juga dilakukan oleh sebagian besar qari ataupun qari'ah di dalam melafadzkan surah Al-Fatihah. Nah, di ayat yang keempat ini, ayatnya cukup pendek, ya, ayatnya cukup pendek, dan tetapi kesalahannya juga lumayan banyak, ya. Kalau dilihat dari list yang ada, ya tidak jauh beda jumlahnya dari ayat-ayat yang sebelumnya. Kesalahan yang pertama, di saat seseorang melafadzkan surah Al-Fatihah ayat yang keempat ini, ya, nah, aduh, kok nggak muncul ini. Oh ya, muncul, ya. Saat melafadzkan surah Al-Fatihah, ya, yang pertama ini adalah di poin ke-33, ya, menebalkan huruf mim, ya, pada lafadz maliki. Ini sering, ya, sering sekali terjadi, bahkan tidak hanya di ayat ini, tetapi di ayat-ayat yang sebelumnya pun juga sama, ya. Banyak yang tanpa disadari, ya, menebalkan huruf mim yang harusnya terbaca tipis, ya. Kenapa huruf mim ini sering menebal? Ya, karena dia letaknya ada di sini, ya, di ujung bibir, sehingga dia mudah sekali untuk menjadi tebal. Dan beberapa huruf yang memiliki sifat idlaq, ya, kalau dia tidak berhati-hati, eh, mudah untuk menebal. Salah satunya adalah huruf mim. Maka jangan diucapkan dengan me, ya, me, tapi dibuka mulutnya, ya, dengan sempurna dan sewajarnya, ma, maliki, bukan meliki. Selain menebalkan juga yang sering terjadi adalah memerengkan, ya, miring, me, ya.
Maliki yaumiddin. Nah, itu juga sering ya. Walaupun di sini tidak tertulis, tapi di lapangan sering kita dapati ya bahwasanya di kata maliki sering terbaca dengan ma, sering terbaca dengan me. Nah, maka perlu diperhatikan karena bacaan miring kalau di atau imalah ya di qiraat kita itu hanya sedikit ya, tidak banyak dan tidak ada di surah Al-Fatihah. Nah, itu poin yang pertama atau poin yang ke-33 terkait kesalahan yang sering terjadi. Yang ke-34 ya, poin selanjutnya adalah ini ya, memendekkan mat atau hadzuf alif ya pada kata maliki ya terbaca maliki. Nah, terbaca maliki. Nah, ini juga sebuah kesalahan karena kita sedang membaca qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Qorik Syatibiyah. Maka ya mimnya terbaca panjang ya, tidak boleh dipendekkan. Kecuali kalau nanti ya Allah berikan kesempatan untuk belajar qiraat yang lain ya, misal qiraatnya Imam Nafi, nah, maka mimnya justru dibaca pendek. Hmm. Tapi karena di sini kita belajar 100 kesalahan surah Al-Fatihah di qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah, maka ketika memnya dibaca pendek di kata maliki menjadi maliki, maka itu adalah kesalahan. Dan ini terjadi ya. Dulu saya juga pernah ya, ketika eh, sedang bersama dengan teman ya, bersama dengan teman, kemudian eh, waktunya sholat ya. Nah, ketika itu saya lupa ketika itu pas di mana ya, pas tidak di masjid ketika itu. Kemudian oh iya pas jadi ingat ya pas di pesawat ya. Sholat kemudian eh, jadi imam teman saya itu. Kemudian apa namanya? Ketika menjadi imam membaca dengan maliki. Nah, mimnya pendek. Setelah saya tanya, ternyata hanya karena ini ya, pernah mendengar ada bacaan seperti itu. Nah, ini tidak bisa dijadikan hujah ya. Nah, artinya harus difahami yang dibaca itu qiraatnya siapa ya. Jangan dicampur-campur ya. Termasuk juga ini cukup menjadi permasalahan yang panjang karena beberapa bulan yang lalu itu di sebuah grup ya agak apa namanya ada yang bertanya kan, ada yang bertanya eh, dengan apa namanya pengasuhnya ya dengan ustadz di situ di grup tersebut, kemudian ada yang bertanya, bolehkah ketika kita membaca Al-Fatihah di ayat yang keempat, mimnya dibaca pendek? Nah, kemudian dijawablah dengan sebuah link ya, sebuah link website dari ormas yang cukup besar juga, dan di situ dijelaskan bahwasanya boleh ya, singkatnya begitu, boleh dibaca mim pendek ataupun panjang.
Nah, sayangnya di situ tidak dijelaskan ya. Bolehnya itu di mana ya, di qiraatnya siapa. Nah, panduan eh, narasumbernya itu, penulisnya itu hanya kepada hadisnya Ummu Salamah. Berarti panduannya hanya dilihat dari segi fikih. Nah, padahal kalau kita berbicara Al-Quran, maka panduannya itu adalah kiroat. Ya. Nah, panduannya itu kiroat. Nah, jadi ya harus dilihat dari dua sisi ya. Artinya kalaupun itu secara fikih membolehkan, ya secara kiroat bagaimana? Kalau tidak dibolehkan, ya tidak dibolehkan ya, karena temanya berbeda ya. Berbicara fikih dengan berbicara bacaan Quran itu berbeda. Maka ini juga menjadi PR ya. Kalau kita itu hendak bertanya tentang bab-bab fikih, maka tanyalah kepada ahli fikih, ya, orang yang fakih. Tapi kalau jangan bertanya kepada mukri, gitu kan. Tapi kalau kita ingin mengetahui bacaan Al-Quran, bertanyalah kepada mukri, ya, orang yang ahli Al-Quran, bukan kepada fakih, orang yang ahli fikih. Walaupun ada juga ya ulama yang beliau ahli fikih dan juga seorang mukri ya, tapi tidak banyak. Ya, maka perlu ditempatkan masing-masing. Itu sama saja kita sakit sakit lambung ya, tapi dikasih obat batuk, nah, nggak cocok obatnya. Ya, maka ini perlu menjadi perhatian di di negeri kita ya, agar tidak berbicara apa yang tidak menjadi kapasitasnya. Termasuk apapun sebenarnya, ya, tidak hanya bab Al-Quran, tapi bab apapun begitu kan. Karena banyak ya di lingkungan kita yang tidak paham dengan ilmu agama, tetapi ngomong seolah-olah dia yang paling paham. Nah, sehingga apa yang diajarkan justru malah menyesatkan ya. Naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu. Ya, kembali ke sini ya. Jadi meme-nya dibaca panjang. Kalau dipendekkan ya, meme-nya dibaca panjang dengan isbatul alif ya. Kalau dipendekkan dengan hadzaf alif, maka itu adalah sebuah kesalahan. Karena kita membaca qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz, Thoriq Syatibiyah. Nah, seperti itu. Kemudian eh, kita lanjutkan ya seperti biasanya aja ya, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan saja, tidak perlu menunggu selesai. Kalau tidak ada ya berarti cukup didengarkan saja. Kita lanjutkan di poin ke-35 yaitu merubah huruf kaf. Wah, ada yang tanya ya. Silahkan Pak Wahyudin ya, bisa dibuka mic-nya Pak. Izin bertanya Ustaz, Ya, silahkan Pak. terkait kita mempelajari riwayat-riwayat itu syaratnya apa ya Ustaz? Riwayat yang lain atau udah 30 juz atau gimana Ustaz? Syaratnya mau belajar. Ya, riwayat lain gitu. Mau Ya, dipraktekkan gitu Ustaz. kalau ini ya, kalau belajar usulnya ya boleh siapapun ya, kapanpun boleh ya, asalkan dia punya keinginan maka ya siap belajar. Tapi memang beberapa ini ya, beberapa ulama itu menegaskan bahwasanya yang kita baca itu Imam Hafiz itu kan. Maka beberapa sebagian di antaranya menyarankan kalau mau belajar yang lain
yang menjadi bacaan utama kita itu dituntaskan dulu. Nah, begitu. Dituntaskan dulu. Kalau sudah tuntas yang Imam Hafiz, begitu kan, maka ya silahkan belajar yang lain. Karena nanti biasanya pembandingnya memang menggunakan Imam Hafiz gitu kan. Kalau kita nggak paham kaidah Imam Hafiz gitu kan, nanti ketika dijelaskan begini begitu di sana, nah, kita belum ada panduan dasarnya. Nah, jadi memang ya kalau saya cenderung yang kedua ini, ya, dituntaskan dulu ya kiroatnya Imam Asim, riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah, baik secara teorinya maupun secara talakinya. Ya. Diselesaikan talakinya 30 juz di depan guru ya atau di depan syekh ya. Setelah itu ya baru kemudian belajar riwayat yang lain. Seperti itu, Pak Wahyudin. Berarti Ustadz harus 30 juz dulu ya Ustadz ya? Ya, Setorannya ya. diselesaikan. Ya, setoran 30 juz dari Al-Fatihah hingga Anas. Nah, seperti itu. Karena itu bacaan utama kita yang setiap hari kita baca juga itu, gitu kan. Artinya kalau ya ini asosiasi aja ya. eh, yang wajib saja belum selesai kok ngejar yang sunnah begitu kan. Nah, itu kalau logikanya itu kan. Tapi sebenarnya juga boleh-boleh saja. Tapi kan nanti kan jarang kita baca yang lain itu. Pun kalau kita menjadi imam ya, kita bertadarus bersama, yang kita baca kan juga Imam Hafs itu kan. Nggak mungkin kita tilawah yang lainnya Imam Hafs kita baca waras atau membaca kolun atau membaca kumbul dan sebagainya kan nanti jadi tambah asing di telinga orang-orang di sekitar kita. Nah, maka ya tadi itu eh, saya cenderung kepada saran yang kedua tadi itu. Dituntaskan dulu yang bacaan pokoknya, baru nanti setelah itu ya selesai baru belajar yang lain. Dan beberapa di di tempat-tempat pembelajaran ya di Mahat dan sebagainya itu ketika ingin mengambil sanad riwayat bacaan yang lain biasanya ditanya dulu eh, bacaan hafiznya sudah selesai belum gitu kan, banyak begitu itu kan, kalau belum selesai ya selesaikan dulu baru ngambil yang lain, walaupun di sebagian yang lain ya nggak apa-apa itu kan. Nah, tapi kalau tadi saya cenderung ke yang kedua gitu kan agar lebih apa ya lebih mantap untuk panduan dasar yang menjadi pegangan bacaan kita. Seperti itu. Begitu bisa difahami. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Afwan baca ya kalau khairan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi belajar Quran itu tidak perlu terburu-buru ya. Dinikmati saja prosesnya ya. Kalau sekarang memang belum selesai untuk bacaan yang hafs itu kan, ya sudah selesaikan dulu saja itu kan. Itu lebih afdol karena itu yang sering dibaca. Nah, beda kalau tujuannya untuk ini ya, gaya-gayaan gitu kan. Nah, ini naudzubillah ya, jangan sampai kita menuju ke sana ya. Belajar biar bisa baca apa namanya? Biar bisa baca riwayat yang lain dengan berbeda itu kan. Dan sebenarnya ya ini juga yang agak miris juga ya. Kita itu baru boleh ya membaca membaca kiroatnya imam-imam yang lain itu kalau membaca di depan umum ya artinya benar-benar misal menjadi imam kemudian apa misalnya lomba MTQ dengan kiroat yang lain itu kalau kita sudah pernah bertalaki. Nah, jadi kalau kita baru pernah mendengar YouTube saja kemudian kita menganggap itu sudah bertalaki ya ini sebuah
kesalahan sebenarnya. Dan itu juga sudah diingatkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, maka ya itu tadi itu, nikmati saja prosesnya, belajar hafaz dulu diselesaikan ya, disetorkan kepada guru yang mungkin dari Al-Fatihah hingga Anas. Setelah itu ya ketika gurunya mengatakan boleh lanjut belajar yang lain, maka lanjutkan. Kalau nggak boleh gimana? Ya ulangi begitu. Ulangi. Karena apa namanya? Itu hak ya, hak prerogatif dari guru ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya guru itu lebih paham daripada muridnya. Jadi ya kita sebagai murid berhusnudan saja. Baik kita yaitu nanti ceritanya panjang ya, bab-bab seperti ini. Baik kita kembali ke topik di sini di poin ke-35. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah, yaitu merubah huruf kaf menjadi qaf pada lafadz maliki. Ya, harusnya maliki menjadi maliki. Nah, begitu. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya antara huruf qaf dengan huruf kaf gitu kan. Huruf kaf itu dia sifatnya istifal ya, pangkal lidahnya itu turun, kemudian juga dia invitah ya, tengah lidahnya itu tidak naik dan dia punya sifat hams gitu kan dan lain sebagainya. Sedangkan qaf itu kebalikannya ya. Qaf itu dia isti'la ya, dia huruf tebal, pangkal lidahnya naik, tapi dia juga invitah ya, bukan idbak ya. Tengah lidahnya turun. Nah, tapi dia tidak punya hams ya. Dia jahar. Maka fi, ku. Nah, yang ini ka, ki, ku. Maliki. Bukan maliki. Atau maliki. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, maka perlu dibedakan antara kof dengan kaf ya. Kalau hamesnya hilang, ya ini agak rawan untuk berubah menjadi huruf kof karena memang kaf dengan kof itu tempat keluarnya berdekatan. Nah, maka mempelajari sifat-sifat huruf ya ini juga juga penting ya. Nah, juga penting. Bahkan menjadi dasar untuk kita belajar tajwid. Biasanya satu paket antara makhorijul huruf dengan sifatul huruf ya. Bisa makhrajnya dulu atau sifatnya dulu atau bisa disampaikan berbarengan. Tapi biasanya satu-satu karena kondisi setiap murid itu berbeda-beda. Kadang ada yang menangkapnya cepat, kadang ada yang malah jadi overload. Nah, jadi ya ini ya tergantung dari kebijakan gurunya untuk menyampaikan. Nah, ini poin 35. Jangan sampai huruf kafnya berubah menjadi huruf kof. Ya. Kita lanjutkan ke poin 36. Nah, ke poin 36 yaitu memasukkan huruf atau vokal O ya, pada lafadz yaumi. Ya, ini juga sering ini kesalahan yang paling sering dilakukan para pembaca Al-Qur'an. Ya, tidak hanya di sini saja, tetapi ketika ada yau, kemudian au, lau begitu. Nah, seringkali berubah menjadi o, yau, lau, kemudian apa lagi? Kau, nah, gitu. Sering sekali seperti itu. Nah, maka kalau itu yang terjadi, seseorang harus belajar kembali belajar terkait
rumus vokal ya. Rumus vokal yang mana membuka untuk fathah, menurunkan rahang untuk kasroh, dan memonyongkan bibir untuk dhammah. Nah, maka dipastikan kalau perlu di depan cermin, dipastikan yau, bukan yau, yau, tapi yau, yau. Nah, seperti itu. Kadang memang hal-hal semacam ini sepertinya ini sesuatu yang gampang ya. Akan cuman begitu aja masa nggak bisa ya. Tapi faktanya memang begitu. Dan seringkali ini terjadi tanpa disadari oleh pembaca. Sehingga yang tahu itu yang mendengarkan. Wah itu kok keluar vokal O begitu kan. Ketika dikoreksi dia nggak sadar. Ketika disuruh ngulang kembali lagi terjadi yao lagi. Nah begitu. Beberapa kali kami menemukan seperti itu. Itu pakai U Pak gitu kan. Diulang lagi masih yao. U itu kan. Sampai diulang 5 kali masih saja keluarnya O gitu. Kok bisa begitu? Ya karena memang sudah kebiasaan ya. Boleh jadi mungkin sudah jadi kebiasaan yang cukup lama. Sehingga antara apa yang diinginkan di dalam pikiran dengan apa yang diucapkan oleh mulut itu tidak sinkron. Nah, dan itu sebenarnya berlaku juga di kata-kata yang lain juga. Misalnya harusnya panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu juga kami menemukan hal yang serupa. Itu pendek itu kan, dianggapnya sudah pendek, tetapi mulutnya masih mengucapkan panjang. Nah, maka memang ya betul ya, belajar Quran itu memang harus didampingi oleh guru ya, tidak bisa belajar sendirian karena seringkali kita menganggap apa yang kita ucapkan sudah betul ya, padahal ternyata berkebalikan ya, ternyata belum belum benar. Dan memang kalau kita melihat sejarah Al-Quran itu turun dengan cara talaki dan musyafahah gitu kan, bukan dengan teori. Nah, maka ini yang harusnya dilestarikan. Jadi melestarikan budaya bertalaki itu penting ya. Nah, maka pastikan kita itu ya minimal ya, seminimal-minimalnya itu pernah bertalaki dengan seorang guru walaupun hanya sekali ya, menghatamkan dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Kalau sudah hatam gimana? Ya diulang kembali lebih bagus. Gitu kan. Bahkan kalau kita melihat biografi para imam-imam kiroat itu, beliau menghatamkan di depan gurunya itu tidak cukup sekali ya, puluhan kali, berkali-kali, bahkan ada yang tidak terhitung. Padahal sudah mungkin bacaannya, gitu kan. Kenapa begitu? Ya itulah tradisi yang harusnya dijaga, yang hari ini eh, agak menghilang begitu kan. Banyak orang yang mencukupkan dengan yang penting aku tahu teorinya ya, praktek belakangan. Padahal kebalik ya, harusnya praktek yang diutamakan ya. Teori itu bisa dipelajari sambil praktek ya, tapi kebanyakan hari ini banyak orang yang mencukupkan dengan teori. Untuk praktek nantilah begitu, bisa sendiri. Nah, ini sesuatu yang harus disadari betul oleh para pembelajar. Nah, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti tadi ya, bisa langsung angkat tangan saja. Di poin 37, nah ini ada kesalahan yang sering terjadi, yaitu menghilangkan sifat lin pada lafadz yaumi. Nah, ini juga sering kita dapati. Sifat lin itu adalah sifat yang lembut, ya, sifat yang lembut, sifat yang lunak
dari huruf-huruf lin. Ya. Huruf lin itu ada dua. Yang pertama itu ya sukun, ya. Nah, ya sukun setelah harokat fathah. Yang kedua adalah waw sukun setelah harokat fathah. Nah, di sini ada waw sukun setelah harokat fathah di kata yaumi. Nah, ini sifatnya lin, ya, sehingga harus dibaca dengan ringan, ya. Harus dibaca dengan lunak. Jangan disentak, ya. Jangan yaumi, ya. Dan ini yang sering terjadi. Maliki yaumiddin. Nah, itu tanpa disadari menghilangkan sifat lin. Terus bagaimana cara yang tepat? Ya dibaca dengan normal saja. Maliki yaumi. Tidak perlu yaumi. Nah, begitu. Laukan. Nah, itu juga sama ya. Termasuk di kata alaihim. Alaihim. Nah, itu kan juga huruf lin juga. Nah, maka diperbaiki ya pelan-pelan. Walaupun memang sifat lin ini bukan apa namanya? Bukan sifat lazimah ya, tapi sifat aridhah sehingga juga dan dari segi kesalahan juga termasuk kesalahan yang khafi atau kecil ya. Tapi ya walaupun kecil ya baiknya tetap kita perhatikan. Karena kalau kita sering meremehkan hal-hal yang kecil, biasanya nanti tanpa disadari, nah, kita akan meremehkan hal yang besar. Nah, maka dari yang kecil itu kita perbaiki pelan-pelan. Nah, itu kesalahan yang ke-37 ya. Nah, ini poin ke-38 ya, ada Pak Wahyudin mau tanya lagi. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Ustaz ingin bertanya Ustaz. Ya. Terkait ini Ustaz, sifat ibak sama istilah ya Ustaz ya. Bedanya itu apa ya Ustaz? Karena yang saya Oh, pernah hmm? pelajari istilah kan katanya pangkal lidah kan naik katanya ke atas ya. Ustaz. Terus kalau ibak tuh lidah tuh lengket sama langit-langit tuh. Maksudnya penjelasan itu apa sih? Oh ya. Jadi sifat tadi ya isti'la itu dia pangkal lidahnya naik. Ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, maka pangkal lidahnya dinaikkan. Ya. Pangkal lidahnya dinaikkan. Huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la itu adalah huruf-huruf yang vokalnya menyerupai vokal O. Misal tadi ya kalau di sini huruf kof ini ya. Ko. Nah, begitu. Bukan ko. Kalau ko kan rileks ya. Pangkalnya kan tidak tidak naik ya. Ko, ki, ku. Nah, maka naikkan. Ko, ki, ku. Nah, jadi pangkalnya itu dinaikkan dalam kondisi huruf itu baik berharokat ataupun sukun. Karena isti'la ini adalah sifat lazimah. Ya, kecuali di huruf ro dan lam ya. Kalau ro dan lam dia sifat aridhah. Jadi tidak selalu ya tergantung kondisinya. Nah, tapi huruf yang lain yang vokalnya o selain dua itu maka istilahnya harus ditunaikan. Nah, itu maksudnya begitu. Kalau idbaqo itu apa ya? Idbaqo itu adalah tengah lidahnya itu lengket ke langit-langit ya. Atau ada yang mengatakan ya rapat ya, rapat lengket ke langit-langit. Maka rasakan ya,
ketika mengucapkan huruf yang memiliki sifat idbaq itu tengah lidahnya. Jadi begini, huruf yang punya sifat idbaq itu pasti dia punya sifat isti'la. Tetapi huruf yang punya sifat isti'la tidak selalu atau tidak semua memiliki sifat idbaq. Maka untuk huruf-huruf yang punya sifat idbaq itu selain tengah lidahnya lengket, maka pangkal lidahnya juga dinaikkan. Ya, sehingga ketebalan dari suara hurufnya itu lebih sempurna daripada huruf yang hanya memiliki sifat isti'la saja. Misalnya huruf sod, nah, so, po, nah, so, po, wo, bo. Nah, itu 4 huruf yang punya sifat idbaq dan isti'la. Ya, sehingga rasakan ketika kita mengucapkan huruf sod ya. So, so, so. Nah, itu lebih berat daripada ketika kita mengucapkan huruf ko. Nah, karena kof tengah lidahnya tidak lengket. Tapi huruf sod itu tengah lidahnya lengket. Kemudian pangkal lidahnya naik. So, si, su. Nah, begitu. Jadi begitu penjelasannya. Nah, suaranya bagaimana? Ya ditalakikan, begitu kan ya. Ditalakikan ke guru. Kalau dianggap cukup ya cukup. Kalau belum ya dilatih. Nah, begitu. Seperti itu, Pak Wahyudi. Bisa difahami? Ya, Ustaz. Insya Allah. Saya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? 38 ya. Nah, di poin 38, nah ini kesalahan yang sering terjadi, miring-miring, yaitu merubah huruf dal menjadi tak pada lafadz ad-dini ya, ad-dini. Nah, ini yang sering kali terjadi adalah ketika kita mengucapkan yaumiddin ya, yaumiddin. Nah, di situ nyempil, nyempil itu bahasanya apa? Eh, terselip ya, terselip huruf T ya, yaitu ta itu kan. Yaumid, nah yaumid din, yaumid, nah begitu kan. Yaumid, nah itu yang kadang sering terjadi. Maka ya diperhatikan ya di situ langsung huruf dal, tidak ada huruf taknya. Maka yaumiddi, middi ya bukan middi tapi yaumiddin. Ya. Dan dalnya itu tidak ada sifat hamsnya. Nah, ini langsung masuk ke poin ini ya, 39 ya. Menghilangkan sifat syiddah. Nah, jadi terkadang dalnya itu berubah, sifat syiddahnya hilang. Ya, kemudian berubah jadi rokhwah dan juga kadang juga jadi hamas itu kan. Midin, ya, di, nah begitu. Padahal dia tidak ada, seharusnya tidak ada ini ya, aliran nafasnya. Nah, maka ini juga perlu diperhatikan. Biasanya ini ya, kalau logatnya orang-orang Jawa begitu kan. Seringkali begitu ya. Ya, saya juga Jawa juga ya. Makanya butuh latihan ya. Pernah dulu itu ditanya, Ustadz asli mana itu kan. Ya, asli Jawa itu kan. Kok logatnya sudah hilang ini kan. Ya, wallahu alam ya. Mungkin karena keseringan ngajar Quran sehingga logat-logat yang seperti itu tanpa disadari ya menghilang. Ya tidak masalah ya. Itu juga tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kebaikan ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak masalah.
Kemudian kita lanjutkan di poin 38, 39 ya, sudah. Jangan sampai tertambah huruf T atau huruf ta di tengah-tengah huruf mim dan dal, dan jangan sampai juga sifat dalnya berubah ya, berubah karena terpengaruh oleh dialek suku tertentu. Nah, jadi ingat ini ya, kalau dialek terkait suku tertentu banyak sekali ya kita menemukan ya di luaran sana begitu kan. Orang-orang yang apa mencukupkan bacaannya karena alasannya adalah dialek begitu kan. Loh, saya kan memang begini dialeknya. Jadi ya sudahlah membaca Al-Qur'annya begitu saja gitu kan. Toh juga orang-orang Arab bacaan itu juga disesuaikan dengan dialek-dialek mereka. Berarti orang yang dialeknya Jawa, nanti orang yang dialeknya Sunda, orang yang dialeknya apapun, ketika tidak bisa mengucapkan maka tidak ada masalah. Begitu. Nah, banyak sekali yang berpedoman seperti itu. Ya, ini termasuk hal-hal yang kurang sesuai, hal-hal yang kurang sesuai. Kenapa? Ya, karena kita meyakini ya bahwasanya Al-Qur'an itu ya diturunkan itu untuk bisa diucapkan semua orang dalam dialek apapun. Ya, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu dialek apapun. Ya. Walaupun memang untuk bisa membaca dengan fasih terkadang butuh effort yang lebih tinggi. Nah, begitu. Dan terbukti ya, terbukti. Guru kami orang Bandung itu termasuk yang agak apa namanya? Susah ya mengucapkan huruf F ya. Bisanya P begitu. Ternyata juga bisa begitu kan. Atau guru kami yang orang Sumatera itu yang seringkali huruf ro-nya terbaca ra begitu. Itu juga nyatanya bisa gitu kan. Bisa juga mengucapkan ro dengan jelas mana yang tipis, mana yang tebal. Begitu. Bahkan kalau kita mau mengacu pada ulama-ulama zaman dulu ya, kita tadi saya sampaikan bahwasanya bacaan kita ini kan bacaannya Imam Asim, riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Nah, kadang kita menganggap bahwasanya itu semua orang Arab, gitu kan. Padahal Imam Asy-Syatibi itu bukan orang Arab ya. Nah, jadi Syatibiyah itu dari kata sativa ya, Xativa gitu kan. Itu di mana itu? Di Perancis ya. Oh, gitu kan. Orang Perancis beliau itu. Gitu kan. Bukan bukan orang Arab gitu. Nah, itu terbukti ya bahwa jadi jangan sampai kita itu ber apa namanya? Beralasan karena bab dialek-dialek kemudian menyepelekan ya, menggampangkan atau mencukupkan bacaan Al-Qur'an kita. Padahal Allah sendiri yang sudah berjanji. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Bahwa Allah yang berjanji dengan berulang kali di surah Al-Qamar ya untuk memudahkan Al-Qur'an itu bagi manusia. Bagi manusia, bagi semua, apapun dialeknya, dimanapun tempat tinggalnya.
Nah, maka jangan lagi beralasan seperti itu ya, merubah huruf huruf tertentu disesuaikan dengan dialek masing-masing. Tapi ya gunakanlah dialek Arab karena Al-Qur'an datang dengan bahasa Arab. Kalaulah dulu misalnya Al-Quran datang dengan bahasa Jawa, ya pasti menggunakan dialek Jawa begitu kan. Tapi kan tidak begitu. Al-Quran datang dengan dialeknya orang-orang Arab ya, terkhusus dialeknya orang-orang Quraisy ya, itu dialek yang paling fasih ketika itu. Nah, jadi gimana? Ya nikmati saja, memang takdirnya begitu, gitu kan. Sama kita ini kok yang kita baca qiraatnya Imam Asim kok bukan yang lain itu kan. Ya takdirnya begitu ya. Sudah diterima saja, tidak masalah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya ke sini, ya, kemana-mana ya, karena emang itu juga penting. Saya menemukan orang-orang seperti itu banyak sekali ya. Bahkan beberapa di antaranya juga seorang ustadz gitu kan, yang apa namanya, tidak mau belajar tahsin karena alasan seperti itu. Dialekku memang begini kok itu kan. Gak usahlah belajar yang kayak begitu gitu kan. Udah baca aja apa yang bisa dibaca gitu kan. Padahal lupa ya, Imam Ibnul Jazari pernah mengatakan eh, membaca Al-Quran tanpa tajwid itu berdosa karena bisa berpotensi merubah makna. Karena kalau hurufnya keliru kan jadi berubah ya. Rabbil alamin kita menggunakan dialek orang Indonesia. Rabbil ngalamin ya. Nah, itu rusak nanti artinya. Gitu kan. Artinya rusak. Nah, maka ya kita perlu berhati-hati ketika berjumpa dengan orang yang memiliki pola pikir seperti itu. Ya, kalau bisa dinasihati, silakan diajak ngobrol dengan baik-baik. Kalau nggak bisa, ya tinggalkan saja ya. Karena nanti nggak akan ketemu. Sudah punya apa namanya, benteng tersendiri. Baik, kita lanjutkan di sini di poin yang ke-40, yaitu tentang imalah ya, imalah arid li sukun pada lafat ad-dini. Ya, ini juga sering terjadi di beberapa lafat yang dia itu ada harokat kasrohnya, seringkali terbaca miring ya. Kemarin sudah kita sampaikan misal di basmalah harusnya bismillah menjadi bismillah itu kan. Maliki yaumiddin menjadi maliki yaumiddin ya. Din ya begitu kan. Kenapa seperti itu? Ya karena kebiasaan memang ya. Kita ini kan sering sekali mengucapkan vokal-vokal i itu dengan miring ya. Misal nama saya Sulis kan kadang dipanggil dengan Sulis ya, Sulis begitu kan. Misal saat belajar nahwu wadi dibacanya nahwu wadih begitu kan. Wah nahwu wadih ya begitu. Dan itu sudah kebiasaan memang seperti itu. Tetapi ya kalau itu kita membaca hadis dan sebagainya, kita sedang berbincang-bincang nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka tidak bisa seperti itu. Nah, tadi ma dibaca me, gitu kan. Ad-dini dibaca ad-dini, nah, itu nggak bisa seperti itu. Imalah itu ada kaidah tersendiri yang nanti tiap qiraat juga berbeda-beda. Tapi kalau di tempat kita imalahnya tidak banyak ya. Hanya ada di berapa? 4 tempat saja. 4 lafat ya. Kalau tempatnya banyak ya. Tempatnya ada lupa 6 atau 7. Tapi kalau eh, lafadznya hanya ada 4. Tapi kalau di tempat yang lain banyak ya. Nanti misal di
di riwayat Syu'bah itu nanti setiap kata adraka dibaca adreka. Nah, seperti itu. Jadi banyak itu nanti. Nah, begitu. Nah, maka tidak bisa kita mempraktekkan imalah sembarangan ya ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Kalau di situ tidak ada kaidah imalah atau kaidah yang dibaca dengan miring, maka jangan dipraktekkan. Begitu. Walaupun itu nanti juga berkaitan dengan dialek ya, tetap harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Nah, itu poin yang ke-40. Nah, sekarang yang terakhir yaitu terburu-buru menutup bibir ketika wakaf pada kata ad-dini ya. Maksudnya bagaimana? Ya, ini eh, berhubungan dengan sifat dari huruf nun ya. Sifat dari huruf nun ya. Huruf nun itu ya, dia punya sifat salah satunya adalah tawasub ya. Tawasub ya. Tawasud itu pertengahan antara syiddah tertahan dengan rokhawah mengalir. Nah, maka kalau terburu-buru menutup bibir, maka akan cenderung nunnya itu sifatnya berubah menjadi syiddah. Maliki yaumiddin. Nah, din. Nah, itu. Itu syiddah. Tapi tidak kalau terlalu apa namanya? Kalau terlalu dilepas nanti jadi rokhawah. Maliki yaumiddin. Nah, kepanjangan ya. Jadi rokhwah. Maka ya tunaikan tawasudnya. Jadi alirkan tetapi sedikit saja. Maliki yaumiddin. Nah, jadi ada kecil, bukan din. Nah, tidak ditahan. Itu sebenarnya berlaku juga untuk huruf-huruf yang lain yang dia memiliki sifat tawasud. Ada lin umar ya. Nah, jadi ada lam, nun, mim, ro, dan ain ya. Tapi yang di sini contohnya huruf nun. Nah, maka ya ini saja ya, apa namanya? Kalau kita membaca dengan wajar, biasanya ini tidak akan terjadi. Nah, kadang apa namanya? Kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini terjadi itu karena kita itu harap apa namanya? Berharap bacaan kita itu jadi perfect ya. Tetapi justru malah prakteknya banyak yang salah itu kan. Tapi kalau kita kalau kita baca secara normal ya, tentunya dengan dibekali ilmu ya, tidak berlebih-lebihan, nah biasanya akan mudah. Karena memang belajar tajwid itu ya bisa tujuannya adalah bisa mengucapkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya beserta dengan sifat-sifatnya dan bisa dilakukan dengan mudah. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini terjadi pada pemula yang dia itu terlalu bersemangat ketika belajar sehingga huruf yang lemah menjadi kuat ya. Huruf yang kuat bertambah kuat itu kan. Yang harusnya apa namanya? Teralirkan sedikit malah menjadi tertekan dengan sempurna karena tujuannya pengen benar-benar membuat setiap huruf itu jelas itu kan. Tapi justru malah menjadi berlebihan. Nah, itu terjadi juga seperti ketika dulu pernah ya kita mendapati di sebuah tempat itu ketika pembelajaran ya,
Ketika pembelajaran itu ada beberapa, bukan beberapa ya, memang teknik yang digunakan seperti itu. Jadi tekniknya itu ketika tadi kan saya mengatakan rumus vokal ya. Ketika eh, ketika harokannya fathah, maka santri-santrinya itu harus membuka dengan sempurna. Pokoknya harus dibuka, tidak boleh mulutnya itu hanya membuka sedikit, maka harus dibuka sampai selebar-lebarnya. A, to, ko, begitu. Ya itu malah jadi ketika dia membaca malah jadi agak nggak jelas itu kan. Nah, tujuannya bagus ya untuk menyempurnakan atau itsmamul harokat ya, bahwa yang fathah harus dibuka. Tetapi kalau kemudian semua dipaksakan seperti itu, ya akhirnya malah menyusahkan itu kan. Bahkan terdengar ketika ketika menjawab salam pun juga begitu, sehingga malah apa ya, ya mohon maaf ya, jadi malah seperti orang yang agak cedal begitu. Karena memang terlalu dipaksakan, karena tidak semua huruf itu harus membuka dengan selebar itu. Nah, tapi di sana begitu, begitu kan. Ketika semua fathah harus membuka selebar-lebarnya, semaksimal mungkin. Semua yang kasroh harus meringis dengan sempurna. Semua yang domah harus mencucu dengan sempurna sampai benar-benar monyong bibirnya. Begitu. Sehingga jadinya sifat-sifat seperti ini tadi ya, linnya menghilang ya, karena menyempurnakan monyongnya sampai yaumi, yaumi ya begitu. Nah, ya ini terjadi begitu kan. Nah, maka kalau belajar ya tetap ya ada porsinya ya, tidak tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu meremehkan. Jadi sewajarnya. Nah, seperti itu. Ya, itu eh, beberapa poin di ayat yang keempat ya, beberapa poin kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca eh, surah Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ya, kalau ada silakan ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya di Jumat depan insya Allah. Cukup? Nggak ada? Nah, nggak ada yang bertanya. Berarti insya Allah cukup ya. Kalau cukup berarti kita cukupkan pertemuan di siang hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu di siang hari ini dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mempraktekkan sesuai dengan kadar-kadar yang berlaku dan ya semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah ya bertalaki bagi yang sudah memulai atau yang belum ya mulai ada keinginan untuk mulai bertalaki untuk menyambungkan sanad bacaannya agar ada keberkahan di dalam apa yang ia ucapkan karena itu bersambung langsung kepada Rasulullah SAW dan semoga Allah berikan istiqomah untuk kita semuanya. Baik, marilah kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.